Family Mart sebenarnya sama kan, sama-sama convenience store, sama-sama jual kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi mereka selalu buka toko di tempat yang berdekatan. Itu salah satu strategi juga sebenarnya dari mereka, strategi bersaing dengan pesaing. Terus habis itu sulit mendapat informasi. Nah, ini jadi tadi ada alternatifnya dievaluasi ya. Kalau di Indonesia yang kayak Family Mart sama 7-Eleven itu kan Alfamart sama Indomaret itu sama. Dimana ada Alfamart di situ pasti ada Indomaret. Ya, tadi keputusan pembelian, purchase decision, terus perilaku setelah pembelian, after purchase. Atau bisa ini namanya tadi perilakunya bisa pembelian ulang atau repeat buying. Ingat ya, bahasa Inggrisnya tolong dipahami dan kalau memang terpaksa dihafalkan. Nanti takutnya keluar kalau di ujian. Nah, oke. Iya mbak, internetnya maaf hilang-hilang banget ah. Halo, saya lanjutkan ya. Terus pengaruh budaya adalah pemasaran. Apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara? Ayo, kira-kira sama nggak cara memasarkan suatu produk atau jasa di tiap negara? Yang bisa jawab? Halo, gimana? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Kira-kira pebisnis melakukan pemasaran yang sama nggak di setiap negara? Halo, kenapa? Alasannya kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Dan bisa kasih alasannya? Yuk, kenapa? Oke, Mbak Sylvia, apa alasannya? Yang lain, Mbak Muci, Mbak siapa tadi, Yunita ya, ada. Yuk. Yang lain, Mbak Muci, Mbak Yunita, Mbak Fevi. Oke. Udah ada yang mau jawab lagi nggak? Ada yang mau jawab lagi? Ini yang ada di slide. Apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara? Kira-kira cara memasarkannya sama nggak untuk tiap tempat atau negara? Kenapa mbak?
Oke, semua benar. Jawabannya emang beda karena budaya. Sebenarnya lebih alasannya karena budaya tiap negara kan beda-beda, ya kan? Kayak misalnya, kira-kira kalau di Indonesia mau masarkan, misalnya ya, ini kan nggak ada yang Jawa, saya baju dalam, ada nggak iklan yang apa ya, kayak di sini kan ada iklan cewek pakai ya cuman daleman aja terus diiklankan. Nah kalau di Indonesia kayak gitu, kira-kira gimana reaksinya masyarakat Indonesia kalau ada iklan seperti itu, kayak iklan baju dalam? Kira-kira gimana yo? Ya, nggak mungkin kan, pasti nanti langsung diprotes orang-orang pastinya. Kok bisa di Indonesia ada iklan seperti iya, dicekal sama MUI. Lebih parahnya nanti ada FPI segala misalnya. Betul. Nah makanya jadi ketika kita mau ekspansi itu mau memperluas jaringan usaha kita ke luar negeri, atau misalnya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya antar kan Indonesia kan negara kepulauan, antar pulau aja budayanya sudah beda gitu. Jadi kita harus tahu, sebelum kita masuk ke pangsa pasar itu, kita harus tahu dulu masyarakat di situ itu budayanya seperti apa. Jadi kita nggak bisa memukul rata semua tempat itu sama. Jadi harus kita sesuaikan sama kebudayaan masing-masing di tempat yang mau kita tuju. Sama selain budaya, kita harus lihat juga peraturan pemerintah. Ya kan, kadang ada di misalnya pemerintah negara mana itu ada larangan. Kayak mungkin kalau di Indonesia misalnya produk bir juga masih kurang bisa diterima banyak orang kan. Nah itu juga harus hati-hati. Waalaikumsalam. Iya Mbak Adelia Salsabila, ini Mbak Ernawati ya? Oke, ikut gabung Mbak, ini modul 2. Jadi kita harus juga tahu peraturan pemerintah. Misalnya apa, dilarang menjual barang-barang ini, atau dilarang menjual barang-barang itu juga bisa, atau jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Kadang ada kan kuota import itu maksudnya jumlah barang import yang bisa masuk ke negara A misalnya, seperti itu juga ada. Jadi kita harus memperhatikan budaya, peraturan pemerintah, itu penting sekali. Oke, jadi jangan asal ya ketika nanti mbak misalnya jadi manajer pemasaran. Nah itu nggak bisa asal. Jadi harus kita tahu dulu masyarakat di situ tuh perilakunya seperti apa, budayanya seperti apa. Oke, ini kenapa nggak bisa? Halo? PPT-nya macet. Dengar suara saya nggak? Mbak Suwarti, ini tadi dimaksud cross cultural tambah, yang perbedaan lintas budaya, cross culture. Ini PPT-nya macet ini. Aduh, nggak usah lihat PPT ya, lihat dari buku dulu ya. Nanti mungkin internetnya lemot, nggak bisa jalan. Oke, sekarang kita masuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada 4 kalau dari buku yang berbeda, yaitu nilai dan sikap berbeda secara lintas budaya, terus tata krama dan kebiasaan, sama budaya materi juga,
sama estetika. Itu 4 yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau peraturan pemerintah itu juga